Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdi Sohyudi Yasril. Kali ini kita akan membahas tentang regresi logistik ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi, yaitu ada regresi linear yang mana terdiri dari sederhana dan regresi linear berganda. Kemudian ada regresi logistik sederhana, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data menggunakan regresi logistik berganda. Kita masuk saja ke dalam materinya ya teman-teman, dimana ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang regresi logistik, yaitu ada yang sederhana dan berganda, di mana jenis regresi logistik itu jika dia logistik berganda itu menggunakan lebih dari satu variabel bebas atau independen. Oke, kalau sederhana itu menggunakan satu variabel bebas, kalau berganda itu lebih dari satu. Itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk syarat ya atau asumsi itu sama, yaitu data tidak harus normal, kemudian skala datanya itu kalau logistik itu hendaknya yang recommended adalah berkategori ya teman-teman, atau nominal ordinal. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangan mungkin sudah dijelaskan juga, bahwasanya kelebihannya yaitu cocok untuk bidang khusus epidemiologi, kemudian dapat memprediksi risiko, kemudian dapat digunakan sebagai melihat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian untuk hipotesanya, logistik berganda adalah jika H0 ditolak ya atau p-value kecil dari alfa, maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, itu jika H0 diterima teman-teman, maksudnya jika H0 ditolak berarti HA yang diterima berarti ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh ya dari regresi logistik berganda, di mana asumsi atau syaratnya adalah datanya berkelompok teman-teman. Kalau teman-teman mengolah data angka itu dinamakan dengan regresi linear. Namun kalau sudah dikelompokkan itu menjadi regresi logistik. Kemudian ada lagi yang menyatakan campuran teman-teman. Ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan kelompok. Itu bisa dinamakan dengan regresi logistik biner. Namun variabel dependennya wajib dikelompokkan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Langkahnya adalah analyze, kemudian regresi binary logistik. Ini ya teman-teman. Analyze, regresi binary logistik. Oke. Di sini masalahnya adalah tentang pelaksanaan pos pembinaan terpadu atau pos bindu, teman-teman. Ya. Maka sudah jelas bahwasanya pos pembinaan itu menjadi dependen ya. Kita ingin melihat apakah ada pengaruh terhadap pos bindu ini dari 5 variabel yang sudah kita kategorikan, yaitu ada pengetahuan, ada pemanfaatan, ada sikap, ada pelaksanaan, dan ada PTM. Oke. Namun sebelum itu teman-teman harus ketahui adalah sebelum masuk ke dalam regresi logistik berganda ini sebenarnya ada langkah yang dilakukan, yaitu melakukan uji bivariat dulu menggunakan chi-square. Jika di bivariat itu misalnya dari 5 ini 4 signifikan, 1 tidak signifikan, maka yang 1 tidak signifikan itu kita eliminasi, dan yang masuk ke dalam ranah regresi logistik berganda adalah yang signifikan saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau semuanya signifikan di dalam bivariatnya, berarti semuanya masuk ke dalam regresi logistik berganda. Namun
Jika dari 5 sebenarnya ada 3 yang signifikan, 2 yang tidak signifikan, maka hanya 3 yang dapat memasuki ranah regresi logistik berganda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk metode ya, kita ambil yang sering digunakan saja, pakai word saja. Ini persis seperti backward regresi linear, teman-teman, yaitu dia menseleksi step by step, jadi jelas secara sistematis. Oke, kemudian masuk ke menu kategorikal. Ini kita kontrol A saja, kemudian pindahkan, lalu tekan continue ya, hingga keluar ini, teman-teman. Artinya apa? Ada keterangan kategori ini. Jika sudah muncul kata cut di sini atau kategori, maka itu kita sudah menandakan bahwasanya variabel kita itu adalah variabel yang sudah dikelompokkan, teman-teman. Oke. Kemudian dari save itu boleh ditandai boleh tidak, kita ambil probability saja, kemudian continue, kemudian option itu kita tandai adalah CI-nya, kemudian korelasi untuk melihat nilai korelasi juga boleh, kemudian iterasi dan continue, lalu oke. Oke, teman-teman, seperti ini tampilannya ya. Kita hasilkan, didapatlah seperti ini. Yang pertama itu ada beginning block. Yang ini adalah step satunya, tidak usah dilihat. Kita langsung saja ke dalam metode yang sudah kita tandai tadi ya, yaitu metode backward work atau backward stepwise. Oke. Kemudian kita langsung ambil ke dalam omnibus dulu. Terlihat di sini ada 4 step, teman-teman. Ada 4 step ya. Berarti itu menandakan bahwasanya ada 4 kali langkah yang digunakan oleh backward. Kemudian kita lihat dari variable indication. Ini dia. Sebelum itu kita ambil dulu ini, teman-teman. Ya, model summary untuk melihat nilai R-square-nya, yaitu step terakhir. Jadi perhatikan step terakhirnya kalau kita menggunakan backward ini. 0,326 berarti step kita nilai R-square atau kekuatan pengaruh secara keseluruhan adalah 0,326. Jadi ke semua variabel independen itu mempengaruhi pos bindu atau variabel dependennya adalah sebesar 0,326. Artinya kekuatan pengaruhnya itu masih lemah, teman-teman ya. Masih lemah. Oke. Lalu yang dibaca adalah ini ya, teman-teman. Ya. Kita lihat ini, teman-teman. Jadi yang dibaca di dalam variable in the equation adalah nilai signifikan dan eksponen beta ya. Kemudian beta ini fungsinya untuk persamaan struktur kalau teman-teman ingin mengeluarkannya. Namun itu tidak harus, cukup sampai nilai signifikan dan eksponen beta saja. Eksponen beta berfungsi seperti OR, yaitu melihat resiko, namun ini bisa dibilang adalah besar pengaruh nanti, teman-teman, namanya. Oke, nanti akan interpretasinya kita buatkan. Di dalam hasil ini ada step 1, 2, 3, dan 4. Step 1 itu kelima-limanya ada. Step 2, kemudian ada satu variabel yang hilang, yaitu PTM, teman-teman ya. Dia mengeliminasi PTM karena signifikan 0,825, berarti dia tidak signifikan ya, tidak signifikan, paling tinggi tidak signifikannya. Kemudian step 3 yaitu pemanfaatan hilang ya, 0,585. Kemudian di step 4 pengetahuan hilang ya, menjadi 0,295. Sehingga tinggallah faktor yang paling berpengaruh itu adalah yang pertama yaitu sikap dengan nilai p-value 0,001, berarti kecil dari alfa 0,05 dan hampir mendekati 0, artinya dia sangat signifikan, yang berarti ada pengaruh sikap terhadap kegiatan pos bindu. Kemudian ada pelaksanaan nomor 2, teman-teman. Kenapa dia nomor 2? Karena dia 0,008, sedikit lebih besar daripada
nilai sikap tadi, namun dia masih di bawah 0,05. Itu teman-teman artinya. Oke, sangat gampang kan untuk mengolah regresi logistik berganda. Dan perlu teman-teman ketahui, mengolah regresi logistik baik itu sederhana maupun berganda itu lebih gampang daripada mengolah data regresi linear. Ya, regresi linear berganda. Karena apa? Regresi logistik tidak terlalu banyak asumsi. Dia tidak ada asumsi klasik yang seperti digunakan di dalam regresi linear berganda. Itu kuncinya, teman-teman. Oke, silakan, tergantung teman-teman apakah datanya mau dikelompokkan atau tetap angka. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan nilai interpretasinya ya. Hasil interpretasi yang sudah kita dapatkan tampilannya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kita ambil 3 ya dari 4 faktor ya, atau 5 faktor tadi, 5 faktor yang kita masukkan ya. Jadi hasilnya sudah kita pindahkan dari sampel sebanyak 120 orang. Eksponen betanya itu cukup dimasukkan yang signifikan saja teman-teman. Sebenarnya pemanfaatan ini dihapus saja atau tidak diperlukan juga nggak masalah. Itu karena dia tidak signifikan gitu. Oke, kita baca ya teman-teman. Dari 5 faktor yang mempengaruhi pos pembinaan terpadu PTM di tempat kerja ya, kekuatan pengaruh secara keseluruhan adalah 32,6% ya. Ini R-square yang kita dapatkan tadi teman-teman dari model summary tadi ya, yang step terakhir tadi, step 4. Artinya apa? Kekuatan pengaruh secara keseluruhan masih dikatakan lemah ya. Dari keempat atau kelima variabel itu ya, kita perbaiki dulu. Didapatkan 2 variabel yang berpengaruh terhadap pos pembinaan terpadu, yaitu sikap dengan nilai 0,001 ini, kemudian pelaksanaan dengan 0,008. Oke. Namun yang paling berpengaruh adalah variabel sikap, yaitu 0,001. Artinya H0 ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel sikap terhadap pos pembinaan terpadu PTM ya teman-teman. Sedangkan 2 variabel mempunyai, atau 1 variabel ya, ini 1 variabel mempunyai p-value 0,05. Sebenarnya tadi ada 3 ya teman-teman, namun kita ambil yang nomor 3 yang tidak signifikannya, yaitu pemanfaatan di 0,535 ya. Yang ini kita ambil teman-teman 0,585 ya, 585. Yang ini kita ambil teman-teman. Itu melihat dari nilai tidak signifikannya ya. Artinya apa? Bahwasanya tidak ada pengaruh antara pemanfaatan terhadap pos pembinaan terpadu. Oke. Kemudian kita akan membaca, karena ini signifikan tentu dia ada pengaruhnya teman-teman. Berapa sih besar pengaruhnya? Kan kalau dia sudah berpengaruh itu berapa besarnya gitu. Setelah lakukan analisis lanjut ya, diperoleh nilai kuat pengaruh atau eksponen beta dari perilaku atau sikap, yaitu sebesar 0,203. Artinya apa? Semakin banyak responden yang mempunyai sikap negatif ya, maka semakin tinggi pula risiko untuk tidak mendukung program pos pembinaan terpadu sebesar 20,3%. Bisa kebalikannya teman-teman. Ya, semakin banyak responden yang mempunyai sikap positif, maka semakin tinggi pula untuk seseorang itu mendukung programnya itu. Karena ini besar pengaruh, maka kita lebih kearahkan yang bermasalahnya atau negatifnya teman-teman. Jadi cara bacanya adalah semakin banyak responden yang punya sikap negatif, maka semakin tinggi pula risiko untuk tidak mendukung program Posbindu PTM sebesar 20,3%. Walaupun masih kecil teman-teman. Ya, masih kecil. Berarti ada variabel lain yang lebih bisa mempengaruhi atau baik itu mendukung atau tidaknya dari Posbindu itu. Mungkin ada faktor lain teman-teman gitu. Ya. Kalau dilihat dari pelaksanaan ini didapatkan 27,7% ya teman-teman. Artinya apa?
semakin banyak responden yang tidak melaksanakan, ya, maka semakin tinggi pula risiko untuk tidak didukungnya program Posbindu. Jadi sebesar 27,7%, masih kecil ya teman-teman. Artinya apa? Jika kita tidak melaksanakan suatu program, maka program Posbindu pun itu tidak akan tercapai. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk cara membacanya itu harus dilihat atau harus signifikan dulu ya teman-teman, baru kita bisa membaca nilai eksponen betanya itu. Kalau bisa seperti itu. Dan ini boleh dijadikan persen, boleh tidak teman-teman. Itu. Kalau 20,3% dari sikap, artinya apa? Hampir ada 80% lagi yang bisa mempengaruhi Posbindu ini. Di mana dia? Itulah kita besarkan kepada peneliti selanjutnya menggunakan variabel selain variabel yang sudah kita teliti ini. Itu teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan itu. Sama seperti regresi linear berganda, ada nilai eksponen atau nilai sisanya, artinya ada faktor lain yang mempengaruhi suatu variabel dependen itu gitu. Jadi ini bisa dilanjutkan penelitiannya oleh orang lain itu. Kita berikan saran nanti. Oke, simple teman-teman. Baik, untuk regresi logistik sudah selesai. Jadi jika ada pertanyaan ataupun saran, silakan diberikan komen ya teman-teman di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share agar channel Iswahyudi Education ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Iswahyudi Education Channel pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.